Pukulan telak menghantam Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Uni Eropa tiba-tiba mengancam akan membekukan bantuan dana senilai hampir 1.000 triliun rupiah. Penyebabnya? Bukan karena perang, tapi karena korupsi di dalam pemerintahan Ukraina sendiri. Apakah ini awal dari runtuhnya dukungan Barat terhadap Kyiv? Mari kita kupas lebih dalam. Sejak invasi Rusia pada Februari 2022, Ukraina telah menjadi penerima bantuan terbesar dari negara-negara Barat. Uni Eropa, bersama Amerika Serikat dan negara-negara G7 lainnya, telah menyuntikkan miliaran euro ke Kyiv dalam bentuk pinjaman, senjata, dan bantuan kemanusiaan. Komisi Eropa bahkan membentuk sebuah program khusus bernama Fasilitas Ukraina, sebuah skema bantuan keuangan senilai 4,5 miliar euro, atau sekitar 85 triliun rupiah. Namun kini, hanya 2 tahun lebih sejak perang pecah, arah angin mulai berubah. Pada Jumat, 25 Juli 2025, Komisi Eropa menyatakan akan mengurangi bantuan tersebut dari 4,5 miliar euro menjadi hanya 3,05 miliar euro atau setara 57 triliun rupiah. Bahkan, program bantuan besar lain seperti pinjaman era senilai AS60 miliar, 982 triliun rupiah, dilaporkan telah dibekukan secara de facto. Menurut surat yang bocor ke media Jerman Frankfurter Allgemeine Zeitung, Uni Eropa mengancam penangguhan bantuan total kepada Kyiv. Alasannya? Pemerintah Zelensky dianggap gagal memenuhi komitmen reformasi, terutama dalam hal pemberantasan korupsi. Krisis ini dipicu oleh penyelidikan terhadap Alexei Chernyov, mantan wakil Perdana Menteri dan teman dekat Zelensky. Penyelidikan dilakukan oleh Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina, NABU. Namun mengejutkan, Dinas Keamanan Ukraina, SBU, diduga malah menyita dokumen kasus dari tangan penyidik. Langkah ini dianggap sebagai intervensi politik terhadap proses hukum, sesuatu yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip reformasi Barat. Zelensky kemudian mengeluarkan pernyataan akan membatalkan intervensi tersebut. Tapi kerusakan sudah terlanjur terjadi. Zelensky berdalih bahwa tindakannya adalah bagian dari upaya menghilangkan pengaruh Rusia di tubuh lembaga-lembaga anti korupsi. Namun menurut analis dan diplomat Uni Eropa, alasan tersebut tidak masuk akal. Banyak yang percaya ini justru cerminan bahwa Zelensky tengah melindungi loyalisnya dari investigasi, termasuk yang berada di Kementerian Pertahanan Ukraina. Para pendukung reformasi anti-korupsi di Kyiv pun mulai mempertanyakan komitmen pemimpinnya sendiri. Pemerintah Rusia tak tinggal diam. Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Maria Zakharova, Moskow menyatakan bahwa lembaga-lembaga anti-korupsi Ukraina hanyalah alat untuk memperkuat kendali negara-negara Barat atas Kyiv. Pernyataan ini tentu kontroversial, namun memberi kita pandangan bahwa Rusia melihat krisis ini sebagai peluang strategis untuk mengikis kepercayaan internasional pada Zelensky. Jika Uni Eropa benar-benar membekukan bantuan hingga 982 triliun rupiah, maka Ukraina akan kehilangan sumber daya vital untuk bertahan dalam perang. Bukan hanya soal senjata, tapi juga dukungan untuk ekonomi yang hancur dan rakyat yang menderita. Apakah Zelensky bisa memperbaiki kepercayaan ini? Ataukah ini menjadi awal dari pecahnya aliansi internasional yang selama ini menopang perjuangan Ukraina? Kisah Ukraina hari ini adalah peringatan keras, perang tak hanya dimenangkan di medan tempur, tapi juga di ruang sidang dan meja kebijakan. Korupsi internal kini menjadi ancaman yang lebih dalam dari sekadar rudal Rusia.